dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Sriwijaya TV? Senang sekali saya Ramuzir kembali hadir menjumpai Anda di dialog khusus bersama dengan BKKBN. Dan di sore hari ini saya ditemani dengan Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, ada Bapak Haji Nofrizal SPMA. Dan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan bonus demografi dalam mensejahterakan masyarakat. Tidak lupa saya undang Anda untuk bergabung di line telepon 364111 atau di 364666. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin akan bepergian keluar rumah, Anda bisa mengikuti acara kami melalui live Instagram. Kemudian juga Anda bisa mendownload aplikasi Sriwijaya TV di Play Store. Kemudian juga live streaming melalui website dan juga Facebook Sriwijaya TV. Baiklah, saya perkenalkan bintang tamu saya pada hari ini, ada Bapak Nofrizal. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah baik, sehat ya? Sehat walafiat dan happy di Palembang. Oke. Dan juga pemirsa, saya ingatkan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 364666 dan di 364111. Untuk Anda yang saat ini mungkin akan bepergian keluar rumah, Anda bisa mengikuti acara kami melalui live Instagram. Anda bisa mendownload aplikasi Sriwijaya TV juga di Play Store. Kemudian Anda bisa live streaming di web Sriwijaya TV dan juga di Facebook Sriwijaya TV. Sekali lagi kami ingatkan Anda untuk bergabung bersama kami. Anda bisa bertanya ataupun memberikan komentar terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenai pemanfaatan bonus demografi dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, seperti apa? Mungkin masyarakat, khususnya mungkin pemirsa di rumah, masih banyak yang asing dengan kata bonus demografi. Mungkin Pak Nofrizal bisa menjelaskan apa itu bonus demografi. Ya, Kak Rara, ada dua kata kan, bonus dan demografi. Nah, kadang-kadang orang bisa terperangkap dengan kata-kata bonus. Ya. Jadi gini, bonus demografi itu adalah situasi, kondisi kependudukan suatu wilayah, daerah, apakah dia bersifat nasional, bersifat lokal seperti provinsi, di mana penduduk usia produktifnya itu lebih besar daripada penduduk non-produktif. Siapa itu penduduk usia produktif? Adalah usia 14 sampai 65 tahun. Nah, di dalam hitungan-hitungan bonus demografi, begini, karena itu dikaitkan dengan kesempatan kerja, ya kan? Jadi dari 100 orang usia produktif, itu menanggung kurang dari 50 orang yang non-produktif. Itu baru disebutkan dengan bonus demografi. Nah, kita di Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya, itu nanti titik puncaknya ada di 46 dan 47. Jadi 47 itulah yang ditanggung oleh 100 orang yang usia produktif. Artinya apa? Kalau 100 orang ini bekerja, dia ada di lapangan pekerjaan, dia hanya membiayai orang 46, dia anaknya, mungkin kakeknya, neneknya. Dulu ketika kita belum masuk ke tahun 2000-an, itu angka ketergantungan kita itu sampai 70-80. Artinya apa? Dari 100 orang yang bekerja membiayai sampai 80 orang yang tidak bekerja karena banyak anak, ya, terutama anak-anak kecil yang banyak dulu. Kalau sekarang kan kenapa kita tidak bisa sampai di bawah 47? Itu karena orang tua kita sudah banyak jumlahnya. Jadi jumlah penduduk produktif itu lebih banyak daripada jumlah penduduk yang non produktif. Itu kan berarti kita mendapatkan bonus dari situasi kependudukan. Nah, tinggal sekarang apakah kita ingin memanfaatkan bonus atau tidak? Karena bonus bisa saja dia menjadi anugerah, bisa menjadi hadiah, tapi juga bisa menjadi laknat, bisa juga menjadi bencana. Kenapa bisa menjadi bencana? Kalau jumlah orang yang usia produktif ini tidak bekerja. Kalau orang usia produktif ini punya masalah, masalah kriminal, masalah menganggur, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, suka narkoba, pernikahan usia anak, tambah lagi nanti mungkin perilaku pornografi atau perilaku seksual menyimpang. Nah, itu tidak akan mendapatkan bonus. Jadi bisa dibilang juga misalkan dalam kondisi masyarakat usia produktif lebih banyak, itu tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan negara tersebut? Iya. Sangat tergantung pada kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana memanfaatkan usia produktif ini. Membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan tabungan terutama yang perempuan, ya kan? Dan mencoba menjadi ibu-ibu rumah tangga itu di samping mata pencarian utamanya
dari suami, tapi juga harus ada upaya second income dari perempuan. Jadi perempuan tidak boleh permisif dalam era bonus demografi. Lapangan pekerjaan dibuka, kemudian anak-anak tidak ada yang putus sekolah, karena usia produktif itu kan 14-65 ya. Jadi persyaratannya adalah sekolah bisa diperpanjang, tapi yang paling penting buat kita di BKKBN adalah angka kelahiran itu harus rendah. Tidak boleh orang punya anak banyak, karena kalau punya banyak anak, nambah lagi ketergantungan. Nah, untuk BKKBN tetap dengan programnya mengendalikan kelahiran pada angka yang di sekitar 2,1 per wanita usia subur. Kalau sekarang kan 2,4, 2,6. Oke. Nah, ini dikatakan juga bonus demografi ini datangnya hanya sekali dalam beratus-ratus tahun. Nah, ini bisa dijelaskan, Pak, maksudnya seperti apa? Dia hanya akan datang satu kali dalam seumur hidup, atau satu kali di mana wilayah itu ada. Kenapa? Karena nanti setelah bonus demografi selesai, itu orang akan memasuki usia tua. Nah, harapan hidup kita Indonesia ini kan sekarang ini harapan hidup kita sudah 72-73 tahun. Orang yang lahir sekarang punya harapan hidup itu sampai dengan 73 tahun. Nah, jadi sekali seumur hidup aja bonus demografi ini. Jadi untuk itu makanya Indonesia itu mencoba memanfaatkan yang sekali dalam seumur hidup ini untuk dimanfaatkan. Jangan sampai ada yang menganggur, jangan sampai ada yang tidak sekolah, jangan sampai ada yang kawin muda, jangan ada yang punya anak banyak. Sederhana aja mempertahankan bonus demografi. Bisa dipertahankan selama berapa lama, Pak, bonus demografi itu? Kalau kita bisa bertahan, kayak Sumatera Selatan ini bisa bertahan dengan 2,3, 2,2 total fertility rate, itu bonus itu bisa sampai umur 15 tahun. Tapi bagi daerah-daerah yang gagal, atau dia startnya dengan kondisi yang saya sebutkan tidak 46, tidak 47, tapi 49 umpamanya. Itu umur usia bonus demografinya hanya 5 tahun, paling tinggi ya 7-8 tahun. Sudah kembali lagi tidak ada bonus. Ditargetkan berarti di tahun berapa kita memasuki era bonus demografi ini, Pak? Nah, ini yang bagus pertanyaannya. Puncak bonus demografi itu akan terjadi pada tahun 2030 untuk Indonesia. Beberapa ahli mengatakan puncaknya akan terjadi 2035. Tetapi 15 tahun sebelum itu kita sudah masuk Windows. Saat daerah-daerah ini Windows? Ya, jadi kita sudah masuk jendela. Sudah memasuki rumah bonus itu ya. Nanti kan jalan ke ruangan tamu gitu kan, masuk ke kamar gitu kan. Daerah-daerah yang penduduknya besar itu agak lama dia di Windowsnya. Kayak Jakarta, kemudian kita di sini yang ya kota Palembang aja sudah 1,5 juta kan. Nah, jadi daerah-daerah besar dia akan mungkin bisa lama dengan persyaratan kalau jumlah kelahirannya atau kondisi kelahirannya bisa kita kendalikan. Kalau di Sumatera Selatan sendiri berapa persen nih pencapaian itu akan diprediksi berapa persen pencapaian itu akan bisa dilakukan? Yang berkaitan betul dengan bonus demografi itu kan ada dua ya. Pertama adalah angka kelahiran, kedua adalah angka pernikahan. Pernikahan pertama bagi perempuan. Nah, Sumatera Selatan ini di atas rata-rata nasional. Artinya nasional itu 2,4, Sumatera Selatan ini pernah menjadi 2,3, di bawah itulah. Kemudian angka perkawinan muda di Sumatera Selatan ini tidak separah di beberapa provinsi yang lain. Dan Indonesia sekarang angka kawin mudanya atau angka perkawinan pertama perempuannya di angka 20,5 atau 21. Mungkin di Sumatera Selatan sudah mendekati angka 21,5 atau 22. Jadi itu peluang yang besar. Tapi itu kan di daerah perkotaan nih Pak, bagaimana dengan Sumatera Selatan yang mungkin di daerah yang masih bisa dibilang masih sering kita temui adanya pernikahan anak-anak yang usianya masih belasan tahun seperti itu. Gimana ya, Pak? Sama, tingkat nasional juga demikian. Ya, jangankan di pedesaan, di pinggir-pinggir perkotaan juga seperti itu. Bedanya itu antara ya, misalnya saya beri contoh, ada angka namanya X-specific fertility rate, jadi angka orang melahirkan pada umur tertentu. Nah, saya beri contoh. Kalau angka kelahiran orang melahirkan di usia 15-19 tahun, di tingkat perkotaan itu di sekitar 30-35 per 1000 kehamilan. Itu anak-anak yang di bawah usia 19 tahun. Tapi kalau di tingkat desa itu antara 50 dan 60. Jadi bedanya itu
sampai 2 kali lipat. Jadi kalau seandainya bisa dibilang juga kalau ada pernikahan di bawah umur ini memungkinkan memiliki jumlah anak yang relatif lebih banyak, seperti itu. Benar, persis, karena peluang waktu yang dia miliki untuk memiliki anak panjang. Kan masa subur itu di antara umur 14 sampai 49 atau 50 ya. Tapi kalau dia kawin lebih awal, masanya panjang. Tapi ingat bahwa kematian ibu hamil melahirkan juga di kelompok yang usia seperti muda, ini. seperti itu. Jadi ya. kalau muda menikah, muda mempunyai anak, itu peluangnya hampir mendekati 4 kali lipat dibanding dengan menikah di usia dewasa atau usia matang. Oke, baiklah kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa saya ingatkan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 364666 atau di 364111. Kami segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ikuti keseruan Si Bedul yang akan mengajak adik-adik bermain dan belajar bersama. Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam. Di sini tempat nongkrongnya anak muda Kota Palembang, mulai dari band, top hits, komunitas, dan film, semua ada di sini. 15 online setiap Kamis, Jumat, Sabtu jam 5 sore. Dapatkan info terbaru seputar fashion, tips dan trik dan tutorial fashion dalam Belaga setiap Minggu dan Senin jam 8:30 malam. Para penghuni kosan Manci siap menghibur Anda dengan nuansa komedi yang membahas topik sosial terkini. Kosan Manci setiap Kamis jam 7 malam. Entertainment program hanya di Sriwijaya TV. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh bergabung bersama kami, dan saya masih bersama dengan Pak Nofrijal dari BKKBN Pusat. Pak, kita lanjutkan obrolan kita. Nah, kalau misalnya melihat sekarang ini apa kondisi yang terlihat di Sumatera Selatan ini menuju bonus demografi? Pada saat ini sudah memasuki jendela Windows seperti itu kan, sudah mengarah baik atau masih butuh kerja keras? Nah, untuk level global kita perlu kerja keras ya, karena ukuran dari kualitas sumber daya manusia yang menjadi prasyarat kita bisa mengambil berkah dari bonus demografi adalah indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu kan ada 3 dasarnya. Pertama, tingkat pendidikan atau melek pendidikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesehatan, yang lebih fokus lagi pada kesehatan ibu dan anak, ya kan? Tentu tambah juga dengan tingkat kebugaran, jadi kelompoknya kesehatan itu nggak banyak. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan atau income. Nah, apa kondisi kita di Sumatera Selatan? Saya pikir Sumatera Selatan ini sudah di atas rata-rata nasional. Tapi kan lawan kita bukan, kalau Palembang itu kan lawannya bukan Medan, bukan Surabaya, tapi lawannya kan Jakarta, ya kan? Begitu juga Palembang itu lawannya bukan provinsi, tapi mungkin dunia, gitu. Jadi apanya kita harus patok IPM kita itu, ikatan indeks pembangunan manusia itu standarnya apa? Nah, kalau standarnya hanya poinnya 70 ya enggak lah. Jadi untuk itu coba lihat satu persatu. Pertama di tingkat pendidikan. Apakah sudah diterapkan tidak wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun? Terus sudah diterapkan belum? Sudah diterapkan, saya dengar sudah diterapkan. Kemudian ada tidak insentif pemerintah, masyarakat terhadap
orang yang bisa menyelesaikan pendidikan. Karena pendidikan itu kan dua, diukur sekarang itu untuk bonus demografi itu dua, hard skill, dapat diploma setinggi-tingginya, kemudian soft skill, kemampuan melobi, kemampuan berjejaring, berwirausaha, gitu ya kan. Nah itu dari sisi aspek pendidikan. Kemudian kesehatan, apakah kebugaran kita sudah oke? Misalnya belum apa-apa sudah loyo gitu kan, atau penyakit degeneratif juga berkembang. Tapi saya kira Palembang termasuk ya di atas rata-rata nasional lah. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan kerja, tidak nganggur. Nah, saya pikir semangat Sumatera Selatan, Palembang dengan apa ya? Kalau salah, tolong bisa dikoreksi. Ada Wong Kito yang umpamanya. Wong Kito kan semangat bekerja, semangat memanfaatkan kesempatan, waktu yang ada sehingga mendapatkan hasil. Nah, semangat ini kenapa tidak melengkapi kualitas sumber daya manusia itu dari aspek ekonomi? Di aspek, karena kalau kita sudah penuhi ekonomi, penuhi kesehatan, penuhi pendidikan, maka bonus demografi itu dengan sendirinya akan tercipta, akan bisa kita manfaatkan. Gitu. Tapi kalau tidak, nah dia menjadi itu yang bencana. nanti menjadi bencana. Ya. Berarti banyak hal yang harus disiapkan untuk menyambut era bonus demografi, dan kita terhubung dengan pemirsa yang ada di rumah bersama Ibu Risa. Halo, selamat sore Ibu Risa. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Risa. Kami belum bisa mendengar suara Anda. Baik, terputus. Bu Risa bisa mencoba untuk menghubungi kami kembali. Nah, tadi adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam menyambut era bonus demografi. Dilihat dari era sekarang, secara nasional dan kemudian terkhususnya di Sumatera Selatan dan Palembang, yang menjadi hambatan terbesar untuk memanfaatkan bonus demografi apa, Pak? Bahaya laten kesehatan reproduksi, satu, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, pengendalian kelahiran yang gagal, itu menjadi musuh. Masih gagal ya, Pak ya? Iya, kalau pengendalian ini gagal, naik lagi angka total fertility rate yang saya sebutkan tadi, itu kita akan gagal dalam bonus demografi. Yang ketiga, tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau lapangan pekerjaan, pengangguran sekarang ini tidak bisa kita turunkan, pemerintah dan masyarakat tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, atau si pencari kerjanya sendiri juga nggak bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, maka dia menjadi lawan berat dari bonus demografi. Yang ketiga adalah soal aktivitas perempuan. Nah, perempuan ini menjadi sekarang ini menjadi pemain utama ya dalam bonus demografi. Dan kita ingin sebetulnya betul-betul berdaya, baik di dalam sisi pengasuhan orang tua, pengasuhan anak-anak, maupun dari sisi income generating, pendapatan keluarga. Jadi kita bisa sebut itu adalah enemy daripada bonus demografi itu, udah begitu. Jadi tadi saya sebutkan bahaya laten kesehatan reproduksi ini terutama untuk remaja. Kita terhubung terlebih dahulu, Bapak. Halo Ibu Risa. Halo Ibu Risa di Kenten, selamat sore. Putus. Halo. Halo. Ya, silakan dengan pertanyaannya. Iya. Jika Pak, maaf, saya bertanya, kalau misalnya kita bicara tentang bonus demografi, katanya tadi berhubungan dengan usia produktif. Berarti kalau usia produktif, kita harus siap dengan lapangan pekerjaan. Apakah menurut Anda Indonesia, terutama Sumatera Selatan ini sudah siap untuk menghadapi bonus yang dengan tema kita ini, maksud saya? Bonus demografi ya? Iya, bonus demografi ini. Ada lagi? Sudah siap, dan seberapa besar kemungkinan siapnya itu akan berhasil, maksud saya, dengan bonus demografi ini? Baik. Terima kasih Bu Risa di Kenten. Ini pertanyaan yang luar biasa ini ya. Ya, tentu sangat tergantung kepada resources, tergantung kepada pelaku-pelaku utama dari penyediaan lapangan pekerjaan. Siapa yang menyediakan lapangan pekerjaan? Kan bukan hanya pemerintah. Pemerintah itu sangat sedikit peluang yang dia berikan. Tentu ada swasta, ada masyarakat, dan ada pencari kerjanya sendiri. Saya mencoba ya dalam pembinaan remaja itu ada sekitar 21 lapangan pekerjaan di luar pegawai negeri yang bisa dikembangkan oleh remaja-remaja. Itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk jasa. Menjadi MC aja sekarang, kayak Kak Rara, atau menjadi MC terpopuler, atau menjadi standing up comedy, ya kan?
terus ada menjadi barbershop yang hebat, menjadi potong rambut yang hebat, menjadi ahli chef di kuliner, Ya. Bartender banyak ya. kemudian menjadi Barista. tukang tailor, fashion. Oke. Nah, kalau itu diciptakan oleh remaja, ya oke lah, nanti dapat pekerjaan yang melalui pegawai pemerintah, ya oke-oke aja. Oke. Tapi sambil menunggu pekerjaan itu, remajanya dilatih, Ya. umpamanya sablon, umpamanya sablon aja lah, mau menjelang pilpres dengan pil legislatif ini, apa yang tidak Nah, tapi remaja ini mau tidak? Itu satu. Kemudian ada nggak lingkungan yang mendukung? Oke. Terus mampu nggak bertahan jatuh bangun? Karena menjadi wirausahawan baru bagi seorang remaja kan suatu dunia baru ya. Ya. Tapi begitu kena, udah KO, hilang kemana-mana. Makanya saya kembali katakan tadi, Wong Kito itu harus betul-betul bagaimana kita mempersiapkan remaja ini untuk bisa survive, ya kan, dan hidup. Nah, itulah yang kita sebut dengan bonus demografi. Jadi Kak Risa, persoalannya tidak hanya pada pemerintah, tapi juga pada private sektor, kemudian global juga, global. Nah, kita ingin mendorong sebetulnya anak-anak remaja kita ini pergilah merantau, pergi kemana-mana, ke negara-negara yang memang memungkinkan kita bekerja. Oke, Pak, kalau misalnya dikatakan oleh Ibu Risa tadi, menurut Bapak, statement Bapak, siap tidak Sumatera Selatan dalam hal mempersiapkan lapangan pekerjaan? Saya melihat dibanding dengan provinsi lain, Sumatera Selatan paling siap. Paling siap. Ya. Oke. Tapi dengan catatan, ya kan? Nah, catatannya apa? Si pencari kerjanya, si anak mudanya, si usia produktifnya, ya harus fight juga, gitu kan? Tapi secara fasilitas yang tersedia di Sumatera Selatan ini, saya yakin lebih siap gitu ya, karena suasananya kita baru sukses, umpamanya Asian Games ya kemarin, ya kan. Kemudian sebelumnya ada musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, banyak sekali event-event. Nah, itu kan membuka jendela untuk anak-anak Sumatera Selatan untuk berkonektivitas dengan bangsa lain. Oke. Kalau misalkan katakanlah di Sumatera Selatan, di Palembang ini siap untuk membuka lapangan kerja, terus juga dari sini juga sudah disiapkan dengan skill. Nah, mungkin di daerah lain yang memiliki keterbatasan dari lapangan kerja dan kemudian merantau, apakah nanti angka itu akan mengurangi angka yang di daerah asalnya atau seperti apa? Ya, tentu pembaginya akan berpindah ya. Dia akan kesempatan yang ada bisa digunakan oleh yang tinggal, ya kan? Nah, kalau saya memang orang yang kalau kita yang ada di daerah yang memang budaya culture-nya merantau, mengadu nasib di daerah lain, itu secara pribadi saya mendukung, mensupport. Karena apa? Kalau dia pergi ke desa, ada kesulitan-kesulitan psikologis. Karena begitu kuliahnya sudah selesai di Jakarta atau di Jogja, di mana-mana, mau pulang ke kampung, nggak ada pekerjaan kan. Tapi berarti artinya mengurangi dari keberhasilan memanfaatkan bonus demografi di daerah asalnya, seperti itu tidak? Oh tidak, dia akan menjadi penyumbang bagi bonus demografi di daerah yang dia kunjungi. Oke, baik, kita terhubung dengan Ibu Echa yang ada di Kenten. Halo Ibu Echa. Halo. Dengan pertanyaannya silakan Bu. Gini Pak, tadi kan kita udah berbicara dengan bonus demografi. Nah, di bonus demografi ini kita pasti memiliki tantangan-tantangan di Sumatera Selatan ini khususnya untuk mensukseskan bonus demografi ini, memanfaatkan agar masyarakatnya sejahtera. Dan strategi apa sajakah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan bonus demografi ini dan memanfaatkannya dengan baik? Gitu. Baik, itu saja Ibu Echa. Iya. Terima kasih. Baik Pak, langsung dijawab saja. Pemerintah yang diperankan oleh pemerintah BKKBN kerjaannya hanya dua. Pertama adalah mengontrol angka kelahiran sehingga bonus usia produktif ini bisa kita pertahankan. Dan juga mempersiapkan generasi muda untuk tidak terjebak dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahaya laten kesehatan reproduksi. Itu kerjaan pokok pemerintah di bidang kependudukan. Tapi ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, untuk bonus demografi, kementerian lembaga lain dan pemerintah daerah sangat dominan. Minimal untuk 3 hal pokok saja. Umpamanya untuk
pendapatan keluarga. Itu kan kementerian-kementerian manapun bekerja di situ, sosial, kelautan, perikanan, ya kan, perempuan dan lain-lain. Itu bagaimana kita meningkatkan pendapatan keluarga melalui peran-peran wanita tadi itu. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pendidikan. Karena bonus demografi sangat terkait dengan pendidikan dan keterampilan. Orang meningkatkan keterampilan siapa yang bertugas? Ya, Departemen Pendidikan, mungkin Departemen Tenaga Kerja, atau balai-balai kerja dan balai pelatihan. Untuk bidang kesehatan, pastilah Kementerian Kesehatan dengan stakeholdernya. Sekarang kesehatan itu didukung penuh dan melalui JKN dan BPJS, kartu sehat, macam-macam. Nah, jadi artinya apa? Bonus demografi ini BKKBN hanya menyiapkan kondisinya, penduduknya, tetapi yang mengintervensi, yang melakukan upaya-upaya maksimal itu adalah kementerian, lembaga, pemerintah yang terkait. Berarti menyiapkan ladangnya ya Pak. Kita ya? menyiapkan ladangnya saja. Dicangkul sendiri gitu. Baik pemirsa, nah kita akan segera kembali dan juga Anda yang ingin bergabung bersama kami masih kami undang di line telepon 364111 atau di 364666. Kami kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam. Dipersembahkan oleh Anda kembali bergabung di dialog khusus bersama dengan BKKBN. Oke, kita lanjutkan Pak tadi sebelum ada jawaban yang terputus mengenai 3 bahaya laten yang Bapak belum selesai menjelaskannya. Boleh dijelaskan kembali Pak? Ya, sekarang ini kita fokus juga pada penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja, KESPRO ya remaja. Nah, di situ ada 3 tantangan besar atau bahaya atau ancaman besar. Ya, namanya laten berarti tidak kelihatan di permukaan, tapi dia ada di bawah permukaan. Nah, apa itu? Pertama adalah pernikahan di usia anak.
itu akan menggerus atau akan menjadikan bonus demografi kita gagal, gitu kan. Kenapa? Karena pernikahan di usia anak pasti akan mengorbankan terutama perempuan. Nah, kemudian juga pendapatan tidak maksimal, sekolah tidak maksimal karena menikahnya di bawah umur. Satu, kemudian kedua adalah kalau dulu kita sebut dengan seks bebas atau free sex, sekarang akan lebih pas kita gunakan adalah perilaku seksual menyimpang. Penyimpangan perilaku seksual itu mendorong orang lebih banyak menerawang gitu ya, tidak bekerja. Nah, apa seksual menyimpang ini? Baik penyimpangan perilaku yang bersifat norma hukum dan agama karena melakukan seksual sebelum menikah, dan yang kedua penyimpangan biologis fisiologis. Nah, yang sekarang kan lagi marak juga namanya LGBT gitu ya. Itu kan masuk dari penyimpangan seksual dan itu mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang ketiga soal Yang ketiga kita tahan dulu, kita angkat telepon dulu. Halo, Ibu Sinta. Tadi Sinta ada Riza. Halo, Ibu Sinta di Pelaju. Iya, halo. Iya, halo Ibu. Iya, Mbak. Ini saya, Silakan dengan pertanyaannya. ya, saya mau nanya. Ini Baik. Kita tidak bisa mendengar jelas suaranya. halo. Halo, iya silakan Bu. Ya, Mbak, ini saya ulangin ya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, angka pengangguran dan penyediaan lapangan kerja masih sangat tinggi. Nah, saya mau tanya, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, dan untuk BKKBN sendiri, ada program-program khusus untuk membantu pemerintah untuk mewujudkan era bonus demografi. Oke. Itu saja Ibu Sinta? Iya, itu aja Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sinta di Pelaju. Langsung saja dijawab Pak. Terima kasih Bu Sinta di Pelaju. Secara umum pemerintah tentu bertanggung jawab menyediakan atau membuka lapangan pekerjaan, mendorong swasta membuka lapangan pekerjaan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk orang-orang profesional bisa bekerja di luar negeri dan macam-macam. Itu kan tanggung jawab pemerintah secara umum ya. Demikian juga pertanian tentu membuka lapangan pekerjaan pertanian, lahan-lahan yang terbengkalai, perkebunan juga demikian. Tentu semua saya lihat sekarang departemen-departemen teknis yang berada di ujung itu pasti membuka kesempatan kerja. Nah, bagi BKKBN tugasnya yang saya sebutkan tadi dua saja. Pertama, kita ingin bangsa ini tidak terbebani banyak oleh jumlah penduduk yang besar dengan tingkat ketergantungan yang tinggi, maka BKKBN berupaya sekuat tenaga agar para suami, para pasangan usia suami istri itu betul-betul memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengendalikan kelahiran. Tidak perlu 1, 2, tapi yang terpenting adalah kualitas anak yang lahir dan bisa menjamin tingkat kualitas hidupnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya kita menyiapkan generasi muda ini. Di sini ada generasi berencana. Tadi kan yang bahaya laten yang ketiga itu nafsa. Jadi BKKBN itu punya program generasi berencana. Bahas ini baru keluar muncul sejak tahun 2011. Dulu namanya PKBR, persiapan berkeluarga bagi remaja. Tapi nama itu gak bagus, dibutuhkan dengan genre. Genre lebih diterima oleh anak-anak remaja. Nah, ada dua di situ. Kami menjelaskan kepada anak-anak remaja yang jumlahnya 70 juta ini, menjelaskan apa itu bahaya laten, kemudian apa yang harus dia lakukan, kemudian menyongsong bonus demografi itu ada. Kita buat. Kemudian kita lembagakan namanya Pusat Informasi Konseling Remaja di setiap sekolah, di setiap kampus, di masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ada kesempatan yang terpenting buat remaja itu tahu dulu. Ya, baru nanti kita serahkan kepada kementerian yang teknis. Ada balai latihan, ada pusat-pusat training daripada kementerian. Katakanlah misalnya Menteri Desa sekarang punya program-program yang ada di desa, itu melibatkan anak-anak muda. Jadi kita memberikan angka kepada Kementerian Desa, ini anak-anak muda kita jumlahnya sekian, kemudian disilahkan untuk dilatih gitu. Berbicara mengenai 3 bahaya laten tadi, ada bahaya laten perilaku seksual menyimpang. Data yang ada di Indonesia, apakah banyak Pak yang masuk dalam kategori remaja dengan perilaku seperti itu?
Saya belum punya data yang konkret ya tentang karena itu kan agak sensitif. Tapi bisa dilihat dari angka-angka aborsi. Angka aborsi kita kan cukup tinggi ya. 5 tahun yang lalu saja aborsi kita sudah mendekati 2,5 juta setiap tahun. Itu anak-anak remaja juga sebagian di situ. Itu kan penyimpangan perilaku seksual. Kemudian nafsa, ada 6 juta atau kurang lebih 6 juta orang-orang yang sudah teradiktif, sudah kecanduan. Itu sebagian adalah anak-anak remaja. Kemudian yang berkaitan dengan pernikahan dini. Pernikahan dini ini atau pernikahan anak-anak ini kan tidak maju-maju. Jadi kasusnya bersama gitu ya. Angkanya gini, dari 1.000 orang yang hamil sekarang, itu ada 40 atau 49 orang itu hamil di keadaan remaja. Jadi kan tinggi tuh. Jadi dari 1.000 atau dari 100 ada sekitar 5 orang yang hamil remaja. Belum lagi yang saya sebutkan tadi, angka aborsinya tinggi. Nah, persoalan ini pasti akan mempengaruhi bonus demografi. Jadi kalau kita ingin merebut bonus demografi, itu harus kita eliminir, kita kurangi, atau kita habiskan. Dari strategi atau program-program yang dicanangkan oleh BKKBN, mampu tidak untuk mengurangi 3 bahaya itu? Tidak bisa juga kita katakan mampu, karena itu sangat terkait dengan sektor lain seperti sektor lain, pemerintah daerah, kemudian juga tokoh masyarakat, keluarga itu sendiri, bapak ibunya, sekolah, ya kan. Nah, kami memberikan fasilitas saja. Misalnya di sekolah, sekarang ada sekolah peduli kependudukan atau sekolah yang berwawasan kependudukan. Itu kita berikan kepada guru dan murid-muridnya yang tadi itu bahaya laten, kemudian bonus demografi. Nah, kan kita tidak tahu pengaruh luar sangat besar. Ya. Nah ada juga program salah satunya yang dinamakan Kampung KB. Kampung KB itu sendiri mungkin bisa menekan jumlah kelahiran, harapannya seperti itu. Nah, ini sampai sejauh mana saat ini di lapangan Bapak melihatnya? Nah, Kampung KB ini beririsan ya dengan upaya-upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tapi dia agak spesifik karena sesuai dengan kebijakan dan pokok-pokok pembangunan Presiden. Ada nawacita namanya, 9 cita-cita Indonesia yang hebat. Satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan wilayah sebagai negara kesatuan. Nah, pinggir ini yang kita tangkap. Di Kampung KB itu ada di pinggir. Nah, apa maknanya buat BKKBN? Karena di situ banyak kantong-kantong orang yang belum ber-KB. Di situ banyak kantong-kantong remaja yang tidak ngerti tentang musuh laten tadi. Di situ kemiskinan tinggi. Di situ pendidikan rendah. Nah, kita masuk di sana mendorong terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kita sebut namanya Kampung KB. Nah, Kampung KB ini salah satu model saja. Karena jumlahnya, kalau seluruh Indonesia sekarang jumlahnya 9.700. Jumlah seluruh Indonesia? Ya, kalau di Sumatera Selatan angkanya 1 per kecamatan, itu sudah ada Kampung KB. Apa yang dilakukan di Kampung KB oleh BKKBN? Apa yang diberikan kepada masyarakat? Pertama, Kampung KB itu harus menyiapkan data basis pembangunan, data keluarga. Jadi di situ bisa dilihat keluarga mana yang miskin, keluarga mana yang punya anak, keluarga mana yang punya potensi, keluarga mana yang tidak punya pakaian, keluarga mana yang tidak bekerja, ada di situ. Terus kita revitalisasi program-program layanan teknis dasar yang ada. Posyandu kita hidupkan, pemeriksaan orang tua, pemeriksaan kesehatan kita jalankan. Orang-orang yang tidak ber-KTP, yang tidak punya kartu keluarga, dokumen-dokumen kependudukannya kita penuhi. Itu yang ada di Kampung KB yang Artinya berarti dari BKKBN terjun langsung dan mengumpulkan data itu dan langsung mengeksekusinya, bisa dibilang seperti itu? Ya, jadi di situ sudah tersedia. Jadi kita kan melakukan pendataan itu sekali 5 tahun ya, sesuai dengan perintah undang-undang. Tapi setiap tahun kita update, dan itu datanya per RT, by name, by address, by problem. Jadi ada nama, ada alamat, masalahnya apa. Nah, itu kan nanti kita serahkan kepada kementerian lembaga teknis atau dinas teknis. Nah, itu yang pertama di Kampung KB. Yang kedua, kita ingin membangun infrastruktur yang terkait dengan kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, itu kan nggak bisa BKKBN. Perlu ada koordinasi, perlu ada perintah bupati, perlu ada perintah gubernur, kalau perlu presiden gitu kan. Itu infrastruktur. Yang ketiga apa? Kita ingin memberdayakan orang tua
memampukan orang tua mengasuh anak-anaknya. Oke. Yang Jadi keempat, pola didikan juga Ya. dijelaskan oleh BKKBN bagaimana mendidik anak yang baik. Ya, Oke. itu tugas pokok BKKBN di undang-undang. Namanya pembangunan keluarga. Oke. Yang terakhir di Kampung KB, kita ingin meningkatkan partisipasi gotong royong. Karena itu yang hilang, itu yang selama 2 dekade ini tidak Hilang. muncul. Oke. Katakanlah kalau di desa-desa mungkin ada tantangan tersendiri, yaitu mungkin pendidikannya yang kurang baik seperti itu. Nah, sulit tidak untuk mensosialisasikan program-program ini agar tujuan dari bonus demografi itu bisa terlaksana dengan baik? Jawabannya tidak dan iya. Tidak dan iya. Artinya apa? Sulit dan tidak sulit. Oke. Sulit mana Pak dibanding di kota? Kalau di kota kan penerimaan orang tuh sudah lebih lebih gentle gitu ya. Orang mau mengkritik jelas, kemudian pendidikannya lebih tinggi. Daya musyawarah atau daya dukung terhadap ilmu pengetahuan cukup memadai. Kalau di desa kan budaya tadi sudah kita penerjemahan definisi agama, melihat keluarga itu berbeda-beda. Nah, tetapi yang menjadi keunggulan dari orang kampung itu adalah partisipasi gotong royong itu. Nah, ini yang belum kita jadikan sebagai skala sumber dari pembangunan. Nah, untuk itu Kampung KB ini akan menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri dan dibantu oleh pemerintah. Oke. Dan juga kalau melihat berkaca dari dunia luar, tujuannya adalah ingin menyetarakan Indonesia bersaing juga dengan negara-negara di luar, seperti itu Pak? Betul sekali. Di dalam program globalisasi, kita ini kan termasuk negara yang menjadi sumber ilmu dari negara-negara lain, karena kita berhasil dalam program KB. Nah, sekarang kita ingin keberhasilan itu kita angkat kembali. Salah satunya Kampung KB. Nanti dari Kampung KB ini betul-betul terlihat manajemen program KKBPK ini, kemudian peran-peran kementerian lembaga itu kita lihatkan di Kampung KB. Oke, baik. Dan pemirsa, ini kita akan melanjutkan obrolan kita. Anda juga jangan kemana-mana, karena saat lagi kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Audien, setiap Sabtu jam 9 malam, hanya di Sriwijaya TV. Petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam.
Keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Baik, Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama dengan BKKBN. Kami undang Anda untuk bergabung di sesi terakhir ini di line telepon 364666 atau di 364111 dengan tema kita pada sore hari ini adalah pemanfaatan bonus demografi dalam mensejahterakan masyarakat. Kita ngobrol lagi, Pak. Nah, ini melihat perkembangan sekarang sudah sesuai dengan harapan dari BKKBN belum untuk terwujudnya pemanfaatan bonus demografi yang baik seperti itu? So far atau sejauh ini masih on the track ya. Kita berharap nanti pada puncak bonus demografi itu angka pengangguran akan turun, kemudian peserta KB kita juga stabil, kemudian kasus-kasus bahaya laten kesehatan reproduksi juga tidak bertambah, pernikahan dini, pernikahan anak juga tidak bertambah persentasenya. Nah, itu sekarang ada kecenderungan itu masih di dalam jalan yang benar gitu. Katakanlah misalnya angka kelahiran, alhamdulillah sejak tahun 2002 sampai dengan 2017 itu terjadi penurunan. Kemudian juga angka kelahiran di usia remaja juga terjadi penurunan. Nah, kita yakin bonus demografi itu bisa kita perpanjang. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kita adalah lapangan pekerjaan dan peranan perempuan di dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau ada yang bicara misalnya perempuan, suami saya sudah sejahtera nih, sudah lebih dari cukup, kenapa saya harus ikut menambah income keluarga? Ya, kita tidak hanya sekedar menambah income dari suami, tapi membuat perempuan itu aktif ya, membuat dia itu tidak kehilangan kecerdasan, kreativitas seperti dia berteman, dia ikut sosialisasi. Karena mohon maaf, saya pendek saja. Karena yang menentukan nasib bangsa ini kan ibu, perempuan. Jadi teori yang mengatakan itu hasil penelitian bahwa 80% kecerdasan generasi ini atau anak yang diturunkan itu datang dari perempuan. Jadi kalau perempuannya itu stres, perempuannya itu di KDRT, perempuannya itu permisif, perempuan itu tidak berperan, maka akan lahirlah orang-orang yang tidak berkualitas. Kalau angka wanita bekerja di Indonesia saat ini sudah mencapai target atau masih menjadi PR? Saya kira kedua-duanya sudah mencapai target, tapi kualitasnya belum. Karena dia ada yang bekerja sebagai tenaga kasar, ya. Kita kan lihat tuh, ada perempuan yang bekerja di tukang parkir, ada perempuan yang bekerja sangat keras, bongkar batu, ada perempuan yang harus ke laut. Kalau di kampung saya itu dia menjadi nelayan macam-macam. Nah, itu kan kita harus mengkombinasikan kodrat perempuan itu harus kita hargai, gitu. Nah, jadi jawabannya sudah bekerja dan saya yakin bahwa tingkat kesetaraan gender di dunia ini Indonesia itu unggul. Ya kan? Pernah dipimpin oleh presiden perempuan. Amerika aja yang belum ya, Pak? Belum pernah dipimpin perempuan, ya kan? Tapi
tapi kualitasnya, kualitas kerjanya, kualitas kepemimpinannya, kualitas pemerataannya, gitu kan. Nah, itu. Oke Pak, kalau misalnya untuk masyarakat yang pada saat ini juga menyaksikan acara kita, sebenarnya pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan agar pada saat kita memasuki era bonus demografi ini semua sesuai dengan harapan dan on the track? Saya ingin menyampaikan bahwa program KB ini oleh Bapak Presiden diterjemahkan adalah merencanakan hidup sehat dan sejahtera. Jadi konteksnya adalah kita mempersiapkan generasi. Bonus demografi kan di depan, ya. Indonesia sejahtera atau Indonesia emas di depan. Kerjaan BKKBN itu adalah di hulu, tidak di ujung. Jadi kalau dia meningkatkan sumber daya manusia adalah sumber daya manusia di hulu, merencanakan kehidupan keluarga. Dan untuk itu di dalam perbincangan bonus demografi ini, peran BKKBN akan mempersiapkan peta umur produktif, kemudian menyiapkan data keluarga, silakan digunakan oleh kementerian, oleh lembaga, oleh LSM, oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah di desa. Tanyakan kepada petugas kami, mana data desa ini, siap berapa saja yang prasejahtera, berapa yang sudah sejahtera. Itu ada di dalam filenya pendataan keluarga Indonesia atau filenya BKKBN yang berkaitan dengan istilahnya itu Sistem Informasi Keluarga, SIGA. Oke, yang paling berkaitan ini dengan BKKBN untuk mewujudkan pemanfaatan bonus demografi dengan lintas sektor seperti ini, bekerja sama dengan OPD, di mana saja yang paling terkait seperti itu Pak? Oh iya, kita punya, tadi kan sudah ada Pokja, Kampung KB ya, itu kan lintas sektor. Jadi semua sektor-sektor yang memang muaranya di desa, semua sektor yang bermuara kesejahteraan, kita libatkan. Tokoh masyarakat kita libatkan. Jadi ada forum, di BKKB itu ada forum koordinasi. Ada rapatnya, ada pertemuannya, ada turun ke lapangan bareng-bareng bersama-sama. Nah itu. Jadi ini memang mainan kita sejak dulu ya, bermitra, bekerja sama dengan. Nah untuk itu kita juga ingin mengimbau kepada teman-teman yang ada di lapangan, PLKB kita, kader kita ajak para tokoh masyarakat yang ada untuk meyakinkan, memastikan bahwa setiap keluarga itu harus mendapatkan sentuhan intervensi yang kita inginkan. Oke, intervensi yang diinginkan seperti itu Pak ya. Dan juga targetnya ini Pak lebih ke apa ya? Secara konkretnya targetnya ini apa? Penurunan kalau Palembang atau Sumatera Selatan lebih kepada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas secara umum lah seperti itu. Jadi misalnya peserta KB, kita inginkan bertahan dengan angka peserta KB yang sekarang, tapi kalau bisa dipindahkan orang yang menggunakan pil suntikan itu pindah ke metode kontrasepsi jangka panjang. Satu, kemudian kita ingin mencoba meyakinkan, memastikan yang kalau di Palembang ini 27% itu adalah remaja penduduknya. Kita ingin memastikan ke 27% remaja ini itu bisa terjangkau dengan program yang namanya kesehatan reproduksi remaja dan persiapan bonus demografi. Dan harus menjauhi 3 bahaya laten yang nanti akan merusak generasi yang akan dipersiapkan menuju pemanfaatan bonus demografi. Oke, baiklah. Ini sepertinya kita sudah ngobrol-ngobrol, Bapak. Terima kasih sekali. Ya? Tidak terasa kita sudah ada di ujung acara, dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang tadi sudah bergabung bersama kami, dan mudah-mudahan kita semua ini siap dalam menyambut era bonus demografi. Baiklah, kalau begitu saya Rara Munjar pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai bertemu di dialog khusus bersama BKKBN berikutnya.